di dalam Markus 5, saudara sederhana, dan kita akan lihat bahwa sebenarnya Tuhan ada di saat kita berani untuk mempercayai kuasanya, sekalipun dia tidak mengundang kita, dia tidak mengenal kita. Tetapi kalau kita berusaha dan kita mau bayar harga dan kita berani untuk datang kepada dia, walaupun dia tidak bilang semua yang pegang jubahku akan sembuh, tidak, bahkan dia tidak tahu bahwa ada hal seperti itu. Tetapi karena dia tahu Yesus adalah Allah yang dahsyat, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan, dan dia punya kuasa yang sangat dahsyat. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Ya, dari Markus 5 ayat 21. Ya, kita baca Markus 5 ayat 21. 1, 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Pertama-tama, saudara, kalau kita memerlukan Tuhan, kita harus rendah hati. Maka kepala ibadat di rumah ibadat ini, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, biar dia kepala, dia punya jabatan yang hebat. Tapi kalau dia tahu Yesus ada di situ, maka dia sujud. Saudara, ini yang harus Anda perhatikan. Maka di sini dia tersungkur melihat Yesus, dia tersungkur ia di depan kaki Tuhan. Saudara, memang untuk merendahkan hati di depan orang banyak, sedangkan dia adalah pejabat, agak sukar, saudara. Kemarin di saat saya pergi kepada pemimpin GBI, bukan yang sudah zaman dulu, saudara ya, Ibu Oli Mesak yang salah satu pendiri, saudara ya, karena bersama-sama dengan Om Senduk, Pak Mesak ini selalu ada bersama. Dan saudara, dan saat itu saya pikir saya sudah datang ke rumahnya, dia minta didoakan, dan dengan rendah hati dia kepala, saudara, tapi minta didoakan oleh kami. Maka kami pun sebelum pulang berdoa buat dia. Dan begitu rendah hatinya seorang ibu ini yang sangat mengasihi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dia dengan rendah hati, dia WA saja, Dora datang, saya mau didoakan. Dengan rendah hati dia minta didoakan, saudara. Betapa luar biasa. Dia bisa berdoa sendiri, dan dia adalah seorang pemimpin yang sangat disegani, dihormati. Karena dia mendirikan GBI Petamburan, dan mereka juga ada sekolah Alkitab Petamburan, dan sangat baik. Tapi saudara, dia bisa minta untuk didoakan, dan akhirnya sebelum saya pulang saya mendoakan, kami semua, kita bertiga gantian mendoakan, saudara. Kita bertiga sama-sama teman dalam pejabat pusat PBI, kami gantian mendoakan. Tetapi hati saya, rasanya, Tuhan, saya sudah di sini, masa saya tidak didoakan? Walaupun saya mendoakan orang tua ini yang sudah seperti orang tua saya yang sangat baik, orang tua rohani, saudara. Dan saudara, saat sebelum melangkah keluar pintu, saya cepat-cepat berlutut, saudara. Saya cepat-cepat tersungkur berlutut di kaki Mam Oli ini, Ibu Dokter Oli Mesak, saudara. Dan saya ditumpangin tangan, saya minta didoakan. Saudara, betapa sungguh saya kembali meminta Tuhan, bukankah kami ini yang perlu didoakan? Dan kami minta pengurapan itu mengalir kembali dengan semangat. Sebab
hamba Tuhan ini seorang ibu yang sangat diurapi dan sangat rendah hati, saudara. Dan saat saya membaca ini, saya melihat bahwa begitu seorang kepala rumah ibadat saja dia mau tersungkur dan dia mau datang kepada Tuhan dengan satu permohonan, dia tersungkur, dia tunggu ia di depan kakinya Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara, imannya bahwa anaknya tetap selamat dan hidup, bukan hanya hidup saja, tetapi dia katakan supaya anaknya selamat dan hidup. Saudara, kata selamat di sini dikatakan supaya ia selamat dan tetap hidup. Banyak kali orang cuma meminta kesembuhan, hidup, tetapi mereka tidak minta keselamatan. Dan di sini kalau Anda perhatikan bahwa seorang pemimpin yang bisa berdoa, tetapi kemudian dia datang dan dia bilang supaya anakku selamat dan hidup. Saudara, mari kita belajar untuk meminta selamat dan hidup. Bukan saja hidup, tetapi keselamatan. Banyak orang memikirkan anaknya, menyediakan makanan, minuman, apa yang dia perlukan, mendandani anak-anaknya. Tetapi apakah mereka memikirkan selamat dan hidup, saudara? Oh, saudara, Anda harus perhatikan keluargamu, anak-anakmu selamat dan hidup. Dan inilah yang harus kita datang tersungkur pada Yesus. Tuhan, selamatkan keluargaku, selamatkan anak-anakku, selamatkan mereka sehingga mereka bisa datang kepada Tuhan tidak karena terpaksa, tidak karena kami mendorong-dorong, tapi mereka sadar sendiri. Dan itu pun Tuhan berikan mereka hidup, bukan saja sembuh, tetapi hidup kekal, saudara. Nah, saya melanjutkan di sini. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Baru Tuhan pergi, saudara, ya, dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Di dalam masalah berfokus untuk pergi ke rumah pemimpin rumah ibadat ini. Dan kita lihat Yairus ini, Bapak Yairus ini untuk pergi ke anak yang sudah sakit parah dan mau mati. Nah, saudara, jadi dalam perjalanan pun tetap ada halangan rintangan, saudara. Halangan rintangan ada. Karena orang begitu banyak berbondong-bondong. Nah, kami yang menuju ke Bukit Doa, orang begitu banyak berbondong-bondong di jalan, tapi kami punya tekad bahwa kami tetap akan datang di sini dan berdoa dan menyembah Tuhan dan berpuasa. Maka itulah yang membawa kami walaupun orang berbondong-bondong. Dan saya melihat, banyak sekali orang satu motor menaruh anaknya di depan, istrinya, ada yang satu motor 4 orang, dan itu jalannya, saudara, cuma bisa 2 mobil, tetapi karena banyak motor, maka menjadi lambat. Tetapi karena kami tetap mempunyai iman bahwa kalau kami berdoa puasa permulaan minggu, maka kami akan tetap melakukannya. Kami tidak ganti dengan kesenangan jalan-jalan dengan anak-anak saya, tidak, saudara. Saya punya anak-anak juga mau mengajak saya, dan mereka pasti senang karena mereka libur sampai tanggal 9. Jadi ini kesempatan mereka mau ngajak saya makan, mereka ngajak saya kemana. Tetapi karena hari doa puasa, saya tetap bilang Tuhan harus lebih utama dari kenyamanan, karena semuanya masih bisa kita ketemu. Tetapi Tuhan bilang pada mereka bahwa kenapa kamu kutak-kutik orang yang mau cari Tuhan dan memberkati Tuhan. Dan
kenapa kamu hanya pusingkan? Yudas hanya pusingkan, kasihan orang miskin. Iya, mendingan kita kasih duit itu ke orang miskin, mendingan minyak itu dituangi ke orang miskin. Iya, kasihan. Jadi orang memikirkan orang miskin, orang yang bermasalah, apa semua. Mereka tidak pikirkan Tuhan harus nomor satu. Sehingga akhirnya Tuhan menegur dan Tuhan katakan, iya, mereka itu orang susah, orang bermasalah, orang sakit, itu akan selalu ada di sekeliling Anda dan tidak akan berhenti mengeluh dan tidak akan berhenti meminta pertolongan dan tidak akan berhenti dengan masalah-masalah selama kita hidup. Tetapi Tuhan tidak selalu, artinya bukan berarti Tuhan tidak mau mendekat pada kita, tetapi saat kita ini sungguh-sungguh mau memiliki satu hati yang benar-benar hanya untuk Tuhan, maka Tuhan katakan banyak yang begini mah orang miskin, orang susah, bermasalah, punya persoalan itu banyak dengan Anda, banyak di dunia ini. Tetapi Tuhan tidak selalu, karena habis itu Tuhan naik ke surga, saudara ya. Tuhan disalibkan dan Tuhan naik ke surga, dan hadirat Tuhan itu tidak selalu. Dan saat Anda bersungguh-sungguh dengan Tuhan, itu kadang orang itu cuma mulut saja bilang sungguh-sungguh cinta Tuhan, tapi coba ditawarin dengan kesenangan, ditawarin dengan uang, ditawarin dengan foya-foya, ditawarin dengan mau pergi bersenang-senang, itu pasti mereka tidak akan memilih untuk yang membiasakan atau komitmen dengan Tuhan. Nah saudara, inilah yang harus Anda perhatikan baik-baik. Nah saya melihat berbondong-bondong, ini saya jadi teringat tadi. Kenapa? Di hati saya tahu macet, saya tahu, tapi iman saya bahwa saya tetap harus berdoa dan harus mencari Tuhan dan harus menyembah Dia di sini, sekalipun berapa lama saya harus di jalan, karena itu adalah komitmen. Dan Tuhan sudah memperingatkan dahulu waktu orang memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan, puluhan jam di jalan, mereka tetap datang doa semalaman, naik bus lagi, bahkan mereka kadang-kadang nyampe sudah jam 2 malam, padahal mereka berangkat dari jam 5 sore. Iya, tapi mereka tetap saudara datang, bahkan kadang-kadang mereka baru nyampe jam 5 pagi, tapi merupakan satu sukacita di saat mereka menceritakan bahwa mereka menuju ke Bukit Doa dan sangat macet dan mereka tidak bosan. Wah saudara, Anda dicatat di surga. Maka saat itu saya melihat anak-anak itu, hati saya tergerak. Ada satu anak dia pegang kaca spion ya, kaca spion, karena begini dia pegang. Hati saya terharu, Tuhan kasihan banget ya. Nah dia pegang terus, kata Lenda, dia sedang mendoakan, supaya dia juga punya kendaraan. Saya bilang amin saudara. Amin. Nah saudara, dan saya merasa begitu manis anak-anak itu. Nah saudara, nurut kepada orang tuanya. Saya bilang duitnya tidak cukup kalau kena banyak orang. Kalau kita kasih satu, semua akan saya bilang kasih duit ke dia. Nah dibilang kalau kita kasih satu itu banyak kiri kanan, nah semua pasti akan berhenti dan kerumunin kita. Dan duit seberapa banyak yang kita bawa itu pun tidak akan cukup saudara. Nah saudara, akhirnya saya tahan hati saya tahan diri saya, terus saya berpikir, ya Tuhan, ada banyak hal yang indah yang dapat kupelajari. Dan ternyata Tuhan itu sangat baik, karena kami tidak macet total. Kami cuma maksudnya tidak berhenti, tapi jalan saudara. Kami tidak merasa parah saudara, jalan terus jalan. Bahkan orang-orang itu saya bilang kasih duit, katanya nanti aja di sana, tahu-tahu sudah lewat, nggak jadi kasih duit. Dan mereka tidak maksa minta duit, mereka sudah berubah saudara. Kalau dulu kan marah ya kalau tidak kasih duit. Saya sudah kasih dibilang, oh nanti di sana ada bosnya, nanti dia kalau kita sudah selesai jalan. Karena saya pikir mereka begitu baik, nggak kasih berhenti orang-orang, kasih jalan kita saudara.
Sehingga kita jalan terus. Sampai di sana udah sepi, nggak macet. Ya belum ngasih duitnya, saudara. Katanya ya nanti di sana ada yang agak turun gitu. Ya udah, tapi hati saya dari sana pun kita masih bisa kasih lagi. Dalam hati saya, sana kita bisa kasih lagi. Yang ini kasih aja sana. Oh ya nanti. Tapi saya melihat bahwa bangsa kami sudah berubah. Iya, sudah berubah. Biasanya tiap jalan itu pasti akan minta dan mereka gedor kalau tidak kasih. Dan ini ternyata jalan bagus, saudara. Dan saat itu kami bilang begini, saya pikir wah Carter ini luar biasa juga nih, ya. Dia bilang begini, ya kita bagaimana Tuhan menolong kita supaya kita memang tetap jalan, tapi maksudnya bisa jalan ngebut lah, karena biasanya ngebut kan, bisa jalan cepat gitu ngebut. Iya, terus saya kan terus berdoa, selalu berdoa gitu ya Tuhan, ya supaya terurai, supaya karena yang bikin lama itu dia motor yang banyak. Dan kemudian saudara kata bilang, dapat kita minta hujan aja katanya. Kalau hujan maka orang-orang motor ini akan pergi ke samping. Saya pikir, iya tapi kasihan juga ya. Saudara, tiba-tiba hujan saudara, sudah mau hujan saudara, dan akhirnya jalan menjadi lebih lancar. Berjalan dengan Tuhan dan dengan rendah hati, berfokus kepada Tuhan, dan akhirnya jalan menjadi lancar. Bahkan saya berpikir gini, oh iya ya, besok itu kita naik doa puasa di puncak, tapi kita mesti menara dulu sampai jam 1 siang. Berarti kita harus berangkat ya jam 2 gitu ya. Terus saya bilang begini saudara, gimana ya kalau nanti kami harus buka puasa dan yang lain, terus orang-orang yang kerja ini juga kurang banyak. Terus saya berpikir, oh coba saya, karena pembantu saya pulang ya saudara, saya coba WA ke adik saya. Saya bilang boleh nggak bikin makanan 4 macam, 5 macam. Dia bilang boleh. Hah? Boleh? Aduh, saya sangat kaget saudara. Biasanya kan sudah nggak ada pembantu, pasti adik saya, karena itu udah mau jam 1. Adik saya pasti akan bilang, mana bisa Mama Dora, kan tidak ada pembantunya, cuma 1 orang yang suaminya yang bukan tukang masak. Ya mana bisa, tapi dia bisa bilang bisa saudara. Terus saya bilang, wow, 4 macam bisa, 5 macam bisa katanya. Wah, jadi 10 ekor ayam pun bisa. Wah saudara, saya pikir Tuhan, kalau Engkau menyertai begitu mudah sekali saudara. Langsung dia bilang, titip duit aja ke anak saya, karena pagi dia langsung ambil. Dan ternyata benar saudara, pas kami selesai, dia kaget, oh iya 1 macam belum. Jadi dia bikin, sehingga kami berangkat hampir jam 3 ya, kami dari rumah ya 2:30 ya, paling ya isi ya bensin, tunggu itu ya kira-kira jam 3 kurang sedikit kami jalan. Tapi puji Tuhan, karena kami sampai di sini, iya kami sampai sudah dekat itu jam 7 kurang, iya, sehingga akhirnya kami sampai di sini ya jam 7-an, ya jam 7 lewat itu. Jadi itu biasa, kalau 3 jam itu mah biasa, 3 jam lebih itu biasa saudara. Dan yang saya kaget, hujan itu saudara, hujan. Jadi akhirnya kita jalan jadi agak enak saudara. Dan begitu indah Tuhan memimpin kita. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan akan buat mujizat. Iya, 4 jam pun itu tidak masalah. Kalau tahu kita 4 jam, karena saya tidak begitu perhatikan jamnya yang itu. Terus saya bilang, waduh, kita berarti bisa nih kita bisa ibadah jam 8, karena kita udah sampai. Tapi kan kita masih turunin barang, kita masih bikin dadar telur lagi, karena pikir ya memang bawa banyak masakan. Kita masak nasi, saudara, saya lupa untuk bawa nasi. Jadi saudara, akhirnya kami mulai jam 9, karena saya pikir kita masak dulu nasi, ya kita siapin dulu, turunin barang, siapin, terus kita duduk dulu sambil nunggu nasi matang dan bikin tambah makanan
makanan lain yang kami masak, mungkin telur dan lain, saudara. Dan saya pikir Tuhan tuh tidak membiarkan kita. Jadi kita tidak perlu tertekan. Orang saya sudah melihat difotoin sama waktu jalan tol Jakarta, lancar banget saudara ya, lancar banget. Tapi kami memang mengambil keputusan, kami tidak mau ikut yang jalan biasa, kami mau ikut jalan belakang karena kami mau lihat, iya karena kami jalan masih siang kan, masih jam sampai di situ ya masih jam 4 ya, jadi masih terang ya, ya masih di tol kan masih jam 4 jadi masih terang. Jadi kami ya udah kami ambil jalan itu, jalan di belakang. Padahal jalan di belakang memang jaraknya lebih jauh. Nah saudara, tapi Tuhan itu sangat baik karena kami mau lihat jalan yang sudah bagus. Ternyata memang jalannya sudah jauh bagus daripada dulu, ya kan, dan sudah ya cuman sedikit aja jalan yang cuman, tapi tidak parah, tidak ya lubang-lubang lagi, tidak ada parah, semua bagus sampai di sini saudara. Jalan udah bagus semua sampai sini, sebab itu pemerintah berani tulis ikut jalan belakang saudara, ikut jalan jauh. Nah saudara, saya hanya ingin sedikit berbicara pada Anda bahwa kalau kita fokus dan tersungkur kepada Tuhan, apapun yang mau terjadi, Tuhan tetap akan berserta kita dan membuat semua menjadi indah dan menjadi baik saudara. Nah, Anda perhatikan di sini, saya kemudian membacakan cerita ini bahwa adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ia sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Jadi dengan mengandalkan manusia, mengandalkan dokter, mengandalkan obat, mengandalkan tabib, mengandalkan semua fasilitas dan kehebatan kita pun, itu semua tidak berguna. Maka kemudian dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, Anda lihat, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia tidak perlu harus nongol di depan Yesus dengan sombongnya, dengan bangganya. Aku nih, yang perlu disembuhkan. Tidak. Dia berusaha sendiri di dalam keberadaan hatinya. Dan Anda lihat di sini, sebab katanya, ini kata hatinya, bukan kata orang yang bilang ke dia, tapi kata hatinya. Jadi dia memiliki fokus kepada Tuhan karena mendengar berita bahwa Tuhan itu dahsyat. Maka di sini sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Saudara bayangkan, dia tidak pernah janjian dengan Tuhan bahwa Tuhan, kalau aku jamah jubahmu aku sembuh ya. Tidak. Seperti orang bilang, kalau aku ikut kamu aku diberkati ya. Tidak. Saudara, dia tidak. Dia cuma bilang di hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Tuhan mencari orang-orang yang berani seperti itu, tanpa berkoar-koar di luar. Oh, aku ikut itu, makanya aku ikut itu, makanya dia harus tolong saya, dia harus tidak. Dia belum tahu, dia cuma mendengar berita Yesus. Dan sangat indah saudara, Tuhan mendengar hatimu dan niat hatimu. Saya hanya berasa aku mau pengen dari belakang, saya mau pengen ikut di belakang. Ternyata Carter bilang, iya boleh, dia juga kepengen. Jadi saat di hati saya mau kepengen ikut belakang, walaupun mungkin di luar gak macet, tapi saya, karena kan kita lihat jalan tol itu tidak macet saat itu. Memang saat itu ternyata itu jalan naik. Iya, itu satu arah jalan naik. Nah, kami kan tidak tahu karena kami pengennya ikut belakang. Karena jalan jam 7 itu sudah jalan turun dari Jakarta. Iya, satu arah. Nah, saya melihat bagaimana
Tuhan melihat niat hati itu. Sehingga hanya niat saja begitu, saya melihat penyertaan Tuhan. Sehingga waktu kami bilang untuk membubarkan orang-orang di motor ini, dibilang Carter, ya hujan aja katanya. Dan Tuhan mendengar. Bayangkan Carter ini diurapi Tuhan luar biasa. Nah, kita lihat, terus saya bilang, oh iya ya kalau dia hujan. Jadi terus saya sambil iseng juga bilang, Tuhan turunkan hujan Tuhan ya. Tapi sebenarnya kasihan juga nih, berarti saya berbicara gak baik nih kalau turunkan hujan. Tapi saya ingat kemarin dibilang bahwa kalau kita berseru pada Tuhan minta tolong, bahwa dia bisa punya banyak cara. Kemarin dia khotbahkan, Begi bahwa caranya apa katanya? Bahwa waktu mereka berdoa, maka ya Tuhan tentu kasih hujan katanya, sehingga tanah itu menjadi tanah liat yang licin, sehingga kereta-kereta Firaun itu tergelincir, saudara. Jadi Tuhan punya cara banyak untuk menolong kita, asal kita berani seperti perempuan ini. Hanya niat, saudara. Karena pas saya bilang begitu, biasanya katakan, gimana, jangan jawab apa ini. Dia bilang, oh, oke, sekalian ngecek jalan. Saya memang berpikirnya pengen ngecek jalan. Terus ternyata suami saya juga oke. Tadinya suami saya pikir dia lebih suka, biasanya dia akan pilih di jalan arah biasa saja. Tapi ternyata konfirmasi 3 orang oke. Dan tanya juga ke Sami, oke. Maka kita setuju, saudara. Maka jalan ternyata kami jadi ngecek jalan sudah bagus semua. Jadi puji Tuhan, sehingga kami sudah tahu, wah jalan lancar. Nah ini ya, kita harus punya iman dan niat bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Nah kita lihat di sini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika dalam kerumunan orang banyak itu, tiba-tiba dia bilang, gue jamah saja. Iya, jamah saja. Berarti dia yang perdarahan 12 tahun, berarti yang sakit parah itu mau jalan, saudara, mau datang. Saya mendengar Ibu Tika WA saya bahwa dia sudah jalan dari Jakarta, sudah dari tadi, dan dia 9 jam di perjalanan, baru tiba jam 5:30, 6 lah gitu dia tiba. Nah saudara, cuma beda sedikit dengan kami, iya kan? Kami datang sini jam 7 lewat, kita jam 7 lewat ya. Jadi artinya belum sampai jam 8 ya. Kalau kita kebut sih, kita turun sini kebut, kita bisa 7:30 mungkin ya. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Jadi saya melihat di sini bahwa mari kita memiliki, iya, kalau kita benar-benar mau cari Tuhan, nggak usah mikirin macet atau apa. Iya, siap padat. Kata Sami begini, saudara, Bro Sami ini bilang begini, kita mah nggak usah bilang mau macet kayak mau apa kayak, kita hanya bilang Tuhan persiapkan badan saya kuat. Minta saja kekuatan tubuh, bahwa aku senang, aku gembira, aku bersemangat. Maka waktu jalan saya berdoa, biar kami di dalam mobil ini penuh damai sejahtera, penuh sukacita, sehingga kami senang ada di dalam perjalanan itu. Jadi saudara, masalahnya senangkah kita ada dalam perjalanan? Dan saya bilang nama saya Dora, dorongan roh Allah. Atau nama saya Dora yang disebut Dora Explorer. Artinya dia suka di dalam pekerjaan yang sulit itu. Pekerjaan yang sulit di dalam pergi ke desa-desa, pergi ke kampung-kampung, menolong-nolong orang. Dan itulah satu pekerjaan yang menyenangkan. Kalau kami kan pergi untuk melayani Tuhan, dan itu adalah indah. Sakit-sakit, saudara, iya, seperti wanita perdaan sakit-sakit, tapi dia paksa diri karena dia tahu dia akan berjumpa juru selamat. Dia akan berjumpa penyembuh. Dia akan menyembuhkan dan menolong dia, bahwa semua uang dan harta dan keluarga dan semua orang-orang pintar tidak bisa menolong dia. Masalah kita adalah
Apapun kita punya tidak bisa menolong kita, tapi yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Itulah sebabnya saya tetap bersikeras bahwa saya tidak ganti jam atau waktu untuk doa puasa. Dan bahkan saya bilang kalau yang nggak bisa ikut pun nggak apa-apa, mereka urusan mereka sendiri, tetapi saya dikatakan Yosua, kalau kamu mau menyembah berhala, pergilah menyembah berhala, tapi aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan yang hidup. Aku tidak menyembah dunia dan keindahan dunia dan kesenangan mal dan yang lain, tapi aku mau menyembah Tuhan yang hidup, sehingga tidak kutukar ibadah yang sudah kutetapkan. Dan komitmen itu harus tetap di hati kita, karena kita punya banyak waktu untuk mengatur dengan orang yang selalu ada. Dibilang orang-orang susah, orang miskin, orang bermasalah, semua akan selalu ada tapi dengan Tuhan tidak selalu ada suara Tuhan untuk kita harus. Maka saya tetap percaya Tuhan menyertai kita, dan kita memiliki kesaksian yang indah bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Kita tidak perlu nongkrong berdiam seperti orang-orang yang masuk ke dalam warung itu. Mereka nongkrong. Nah, kami tidak, kami jalan terus walaupun tidak ngebut karena banyak motor saudara. Dan puji Tuhan kami tiba dengan selamat. Dan saya melihat di sini seperti itu. Seketika itu juga berhenti perdarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika, nggak tunggu lama-lama saudara. Maka mungkin orang pikir kita kecapean. Tidak, saya bisa bilang gak usah bikin, karena kalau saya udah di puncak kan sudah tidak bikin. Kami telat karena ngatur-ngatur, karena dipikir udah di puncak jadi tidak Facebook, tapi Carter jadi tidak bawa itu alat itu saudara ya. Jadi makanya kami agak telat itu karena menyetel mesti pakai apa untuk taruh Facebook. Tapi saya bilang karena hari Rabu adalah hari dimana kita beribadah doa bersama, ayo tetap buat. Dan kita kalau kemis kan nggak apa-apa, itu kemis cuma saya sendiri ya. Dan ibadah kemis kita cuma pagi yang kita pakai ini ya, karena pagi kami akan usahakan pakai ini, karena menara tidak ada. Yang biasa kita menara ada Zoom dan ada ini. Jadi kalau Zoom tidak ada ya, tapi kita akan tetap ini jam 10, tapi malam kita akan menyembah sendiri, tidak pakai Facebook, supaya kami bisa mengalami lawatan Tuhan. Nah, saya sekali lagi mau membacakan ayat ini, bahwa seketika dia terasa badannya sehat, dia terasa sembuh. Saya karena itu saya bilang gini, wah kita kayak olahraga ya, kayak orang fitness. Orang fitness aja olahraga kan mereka tergoncang-goncang, mereka mau supaya, dan kita berarti ini seperti olahraga ya. Wah indah juga nih kita ya. Nah saudara, mari berpikir yang positif. Ya, maka ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Maka dia tanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah saudara, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan kata tadi berbondong-bondong berdesak-desak, karena saya melihat tadi orang berbondong-bondong naik motor, maka saya keingat ini saudara. Nah saudara, mari kita tetap fokus ke Tuhan, karena nanti bukan kita yang, tapi Tuhan akan cari kita. Nah di sini dikatakan, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Jadi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan niat hati yang sungguh, dia tidak takut capek, tidak takut kelamaan di jalan, dia tidak takut, bahkan tidak takut sakit. Si wanita perdarahan ini dengan orang yang jubel-jubel gitu, begitu banyak desak-desak dia yang sakit ini. Tapi saudara, dia tetap punya tekad
Gak apa-apa Tuhan, gak ditaruh tangan Tuhan, tapi gue pegang saja jubahnya, aku menjadi sembuh. Dan itu membuat Tuhan terpengaruh. Dia tidak dibilang saudara, tetapi waktu dipegang oleh orang yang beriman ini, oleh seorang ibu perdana yang beriman ini, terjadi sesuatu yang dipindahkan kepadanya, yaitu kuasa dari Tuhan mengalir kekuatan kepadanya. Saudara, sewaktu saya bersujud di kaki Ibu Pendeta Olibesak, saya merasa ada kekuatan. Walaupun dia sudah tidak begitu kuat untuk berbicara, tapi saya merasa ada kekuatan. Dan akhirnya saya tahu, sampai sekarang saya nekat, saya tahu bahwa apa yang kulakukan dengan iman itu mendatangkan berkat. Nah saudara, di sini dikatakan lalu ia memandang sekeliling. Tuhan memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu, siapa yang telah mengambil kekuatannya dia, kuasa yang keluar dari tubuhnya. Saudara, jadilah seorang yang punya niat bahwa apapun tidak bisa menukar dengan kekuatan kuasa Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, hanya Tuhan yang bisa memberkati, hanya Tuhan yang bisa memberi damai sejahtera, hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam masalah-masalah sekarang ini. Ingat, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, dan Tuhan bukan orang yang tidak peduli. Nah, Anda perhatikan di sini, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Apakah karena dia sembuh itu? Tidak. Sembuh itu kan dia senang dong. Dia gak perlu takut. Dia pasti senang dong, namanya sembuh. Dia tujuannya untuk sembuh kok. Tapi kenapa dia menjadi takut? Ia takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Saudara, apa masalah dia menjadi takut dan gemetar itu? Karena Tuhan berperkara dengan dia. Saudara, wow, Tuhan mau cari mana orang itu. Dia mengambil kekuatanku. Dia menarik urapan itu. Wow, saudara, itulah yang membuat dia jadi takut dan gemetar. Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu, yang begitu sadar bahwa dia sudah menarik kekuatan dan kuasa itu, dan Tuhan sedang memperhatikan dia, dan dia menjadi takut gemetar seperti kepala baik Allah itu Yairus tersungkur karena meminta pertolongan. Tapi yang ini berbeda, dia disembuhkan. Dan yang menjadi takut karena sekarang Tuhan cari dia. Oh, sekarang Tuhan cari dia. Saudara, saya terus meminta, cari aku Tuhan. Ini aku. Kalau mungkin aku tersembunyi di tengah orang banyak, carilah aku Tuhan. Aku mau memegang jubahku Tuhan. Seperti perempuan ini. Tidak peduli berdesak berbondong-bondong. Dan ternyata tim saya ini sangat luar biasa. Mereka tidak menjadi khawatir. Oh, banyak orang menggoda mereka untuk tidak usah pergi kena macet. Yang satu, Lenda mulai dibilang sama suami, macet total, ngapain, iya kan? Oh saudara, gak tahu yang lain dengar dari mana. Tapi kata Sami, iya macet, biarin aja. Yang kita harus minta adalah kekuatan dari Tuhan. Sehingga macet itu normal. Gelombang angin topan Tuhan suruh muridnya pergi ke seberang, datang angin topan gelombang. Karena itu cuma ujian. Apakah kita akan tetap kuat dan tetap komitmen? Saya pikir ini, tim kami ini adalah orang luar biasa. Karena suara Tuhan melalui Sami bilang, yang penting kan kita minta kekuatan. Wow, ini berbeda dari zaman dulu. Sekarang berubah nih orang-orang hebat.
Saya senang banget mendengar perkataan-perkataan mereka yang sudah berubah. Dan tiba-tiba Lenda, hehehe, oke, jam 1 sudah nongol. Sebelum jam 1 lagi sudah nongol. Pas kita selesai jam 1, Lenda, oh sudah ada, katakan. Wow, puji Tuhan. Saudara, wah, berarti ini tim ini sudah menjadi kuat dan berubah. Wow, saudara, saya tidak perlu banyak orang, Tuhan juga tidak perlu banyak orang mengikut dia kemana-mana. Bahkan waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu 12 muridnya, separuh dibawa, tidak dibawa naik, saudara. Tetapi yang 3 orang itu dibawa naik. Dibawa naik, barulah yang 3 orang itu dia ajak, saudara. Bayangkan 12 orang, yang 3 saja yang ikut ke atas, yang lain dibawa, dan yang naik ke atas lagi 3 orang dengan dia. Baru sepelemparan batu dia maju sendiri, saudara. Jadi 1, 3 dengan 9. Saudara, Tuhan Yesus itu, iya, saya bilang saya mencari Tuhan, bukan cari manusia atau cari ketenaran atau cari orang-orang pengikut yang banyak, tidak. Saya cari Tuhan yang menolong saya. Saya cari Tuhan yang menyelamatkan saya. Saya butuh Tuhan, saya butuh menyembah Dia, karena saya hanya datang kepada Dia. Apakah Dia disukakan atau tidak, itu tergantung Tuhan. Aku mau Dia senang akan pujian, penyembahan dan doa, dan sikap kami yang mencari Tuhan. Dan dengan takut dan gentar yang tulus, itu ada pada wanita perdarahan ini. Dan ini yang sangat indah dikatakan sini, perempuan itu menjadi takut, gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Artinya dia sekarang menjadi sorotan Tuhan, menjadi sorotan dari Tuhan. Mana itu perempuan? Mana? Jadi bukan muridnya yang cari lagi, tapi Tuhan sendiri yang cari. Wah, Tuhan, ini kami, Tuhan, Kau cari kami, Tuhan. Orang-orang yang nekat, yang tidak menukar dengan kenyamanan hidup, dan tetap mencari Tuhan, dan tetap komitmen. Nah, saudara, di sini dia katakan di sini, mengetahui apa terjadi. Dia tersungkur di depan Yesus. Dia tersungkur satu. Dia tampil, jadi bukan berarti dia ngumpet, tapi dia datang mengaku. Kita harus punya pengakuan iman kita. Pengakuan, aku bohong atau tidak, aku menipu atau aku sebenarnya curang, tidak jujur dengan hati saya. Nah, saudara, di sini perempuan itu tampil, artinya dia terbuka dan mengaku. Dia datang di depan Yesus. Dia tampil, langsung tampil, dan kemudian dia tersungkur, dia berlutut, dia tersungkur di depan Yesus. Dan kemudian dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Hati yang tulus mengaku bahwa sayalah yang menjamah jubahmu Tuhan. Saya datang dengan iman bahwa asalku jamah saja, aku sembuh. Asalku datang doa puasa Tuhan saat ini, aku tahu ada tantangan untuk saya nggak usah datang, karena betapa nyamannya. Sampai tanggal 9 aku bisa dengan anak-anak cucuku. Mereka tidak ke kantor, mereka dan anak mantu saya, mereka tidak ke kantor, sehingga tiap hari saya bisa diajak makan, jalan-jalan sama mereka, duduk di mall, dan bisa dengan cucu-cucu. Dan saya punya anak-anak yang begitu susah untuk pergi, karena mereka semua kerja. Ada cucu-cucu yang kerja, ada cucu yang sekolah, ada anak-anak saya yang sibuk. Dan saudara, tapi sampai tanggal 9 rasanya enak sekali nih dengan mereka ya. Tapi saudara, saya tidak mau ganti dengan kesenangan itu, karena mereka tiap hari bisa ada. Tapi hadirat Allah di saat kita berdoa puasa tidak selalu, saudara. Nah, di sini Anda lihat, dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, suami saya mestinya ganti kateternya besok. Terus saya bilang, dia bilang, sayang, jangan pergi. Saya bilang, oh kalau nggak pergi, lu aja nggak pergi.
Kan banyak anak-anak di rumah. Lu aja minta diantar anak. Tapi aku, Tuhanku lebih dahsyat dari kamu. Saya bilang, kepentingan Tuhan mencari aku, membuat wanita berdarah ini takut dan gemetar. Maka inilah yang kulakukan. Aku takut Tuhan, aku selalu mau dekat dengan kau. Aku selalu mau doa puasa permulaan. Walaupun tidak banyak yang ikut, aku tetap mau. Dan saya bilang, kau pergi aja. Iya, ke dokter dengan anak-anak. Tahu bisa, waktu itu juga bisa. Tapi saya akan cari Tuhan, berdoa puasa. Karena yang menyembuhkan Tuhan, yang menolong Tuhan. Kalau kau mau, Rabu pagi, iya, saya antar kamu. Ya, ganti kateter. Atau, ya, Selasa. Tapi, kalau Rabu siang sore, saya sudah harus naik. Saudara, karena tekad, maka kemudian suami saya berubah. Saya bilang, oh, lu gak jadi, lu mau ikut? Terus dia bilang, iya, saya mau ikut. Saudara, saya tidak pernah paksa orang mau ikut saya. Suamiku juga tidak saya paksa. Saudara, dengan satu sukacita dia bilang, aku mau ikut. Lah terus kamu gimana? Katanya tanggal 12 harus operasi. Itu harus kamu kemarin dengan berbantah-bantah. Kan Tuhan bilang ada 2 orang. Ada yang iya, ternyata waktu yang dia iya saya ikut, iya ternyata saatnya nggak bisa ikut kan. Tapi ada yang iya, Tuhan bilang yang Tuhan panggil, terus dia bilang nggak bisa Tuhan karena begini-gini. Tiba-tiba yang jadi iya nggak jadi, tapi yang tidak mau jadi. Ini contoh di Alkitab, bukan Anda, saudara. Anda tidak boleh tersinggung. Ini contoh Alkitab, ya kan? Nah, saudara, dan Tuhan bilang yang mana yang benar? Ternyata yang nggak mau tahu-taunya ikut itu, saudara. Nah, kemudian suami saya kaget, ternyata dia sudah siap-siap mau ikut. Oh, jadi mau ikut nih. Jadi nggak apa-apa kalau tidak diganti kateter. Oh iya nggak apa-apa, nanti tanggalnya. Oh, kalau gitu sip, imanmu mulai naik. Nah, saudara, Anda lihat di sini kita harus benar-benar memiliki satu kenekatan dengan Tuhan. Tapi ini tidak mudah seperti wanita berdarah ini. Dia katakan asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal aku nekat. Dan di sini Tuhan katakan padanya, hai anakku. Spontan orang yang belum pernah ngikut KKR Tuhan, tapi dengar-dengar cerita dari orang, langsung dipanggil anak oleh Tuhan. Sedangkan dikatakan Alkitab, Roma 8 dikatakan, orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Orang yang dituntun, yang mendengar dan dituntun, Tuhan bilang apa dia ikut, dia tidak berbantah. Ini adalah anak Allah di Roma 8. Dan ternyata, saudara, dia sebenarnya dipimpin oleh Roh Kudus asal hujama. Dan saya pikir, wah berarti Carter ini dipimpin Roh Kudus juga nih, karena dia sudah lihat awan sudah mulai gelap. Hujan saja katanya, hujan. Dan akhirnya hujan, saudara ya. Wah, kami berjalan dengan lebih lancar lagi. Tadinya ya berjalan tidak ngebut, saudara, karena kan banyak sekali motor ya. Tapi sejak hujan maka kita jalan agak lega, saudara, sehingga kami bisa mampir, beli sayur, beli yang kami perlukan. Sepertinya disediakan semua di jalan itu. Dan saya merasa Tuhan itu luar biasa. Sekali lagi, mari tetap datang pada Tuhan. Nah, satu cerita wanita di dalam Markus 5 ini adalah Yairus ini ya. Nah, saya melanjutkan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata kepada Yairus itu, anakmu itu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudara, iman Yairus juga yang harus Anda pelajari. Dia kepala, dia pejabat, dia adalah orang penting. Dan orang yang dia rasanya kepala rumah ibadah, pasti dia ini pendoa, pasti dia ini apa. Kok dia malah tersungkur di Tuhan dan minta Tuhan,
Iya, selamatkan. Tuhan selamat dan menghidupkan. Nah saudara, bayangkan, nah sekarang dia katakan, orang-orang datang pada dia, ngapain? Anakmu sudah mati kok, sudah mati. Nah, dia tidak peduli orang mau bilang mati, orang mau bilang apa, dia nggak peduli. Makanya selama di jalan, kalau saya mau bilang, loh ini begini, saya bilang jangan ngomong yang negatif. Selama kami cari Tuhan, jangan ngomong yang negatif, jangan ngomong nanti macet di sini, nanti iya, wah ini nanti begini, nanti tidak bisa gini, nanti masalah. Jangan, stop, tidak ada yang boleh ngomong yang menyusahkan atau ngomong yang negatif. Ngomong positif semuanya. Karena Tuhan kita mendengar dan Dia menjawab iman kita. Nah di sini dia katakan, mereka katakan dia, ngapain lu menyusah-nyusahkan guru? Toh sudah mati anakku. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Saudara lihat, dia katakan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenekatanmu yang positif itu tentang Tuhan, itu sudah menyembuhkan, itu sudah menolong engkau. Dan sekarang, kepala rumah ibadat Yairus ini yang ngotot minta, karena dia tinggalkan anaknya itu sudah meninggal. Nah, ngapain nyusahin? Tapi dia tidak peduli. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dan menghidupkan anaknya. Tapi kemudian saudara, yang luar biasa, Tuhan tidak peduli. Orang sudah ribut, sudah di rumahnya sudah ribut, ngapain repot-repotin guru? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus juru selamat, Yesus penolong, Yesus memberi kehidupan, Yesuslah yang menyembuhkan, Yesuslah yang membuka tingkap langit dan memberkati kita. Hanya Dia yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka Yesus berkata kepada Yairus, kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Tangkap kata nubuatan ini, tangkap kata profetik ini, tangkap kata rema ini. Jangan takut, percaya saja. Wah, kalau lagu zaman dulu, saya hafal lagu-lagu zaman dulu. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang, yang beri kita menjadi lebih pemenang. Hanya percaya. Roh ketakutan buang, roh kecemasan buang, roh galau buang, roh yang berdua hati buang. Satu tekadmu, aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan. Maka di sini jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Jadi 3 orang. Dia bilang, yang lain gak usah ikut. Dia katakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes. Saudara, Anda lihat sini, Yesus pun memilih untuk melakukan mujizat. Dia tidak perlu banyak orang, mari kerumun, lihatlah aku akan buat mujizat. Lu ikut, aku akan mengajar mujizat. Tidak. Dia tidak mau orang banyak yang di rumah itu yang sedang ada kedukaan. Saudara, dia tidak mau orang masuk ke kamar itu. Orang yang tidak beriman, yang mendua hati, yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak punya komitmen sungguh. Dan akhirnya apa saudara? Karena Yesus tidak peduli orang-orang yang bicara itu, bicara yang negatif. Ngapain? Kan guru mau begini, kan guru itu, ngapain nyusahin guru, ngapain? Itu banyak tipu daya, obrolan omong kosong orang-orang. Karena sebenarnya mereka tidak percaya. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Kalau mereka mengasihi, kalau kita mengasihi anak kita, kita mengasihi keluarga kita, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi orang yang kita kasih, kita pasti percaya bahwa orang itu bisa. Maka kasih mula-mula itu harus dijaga. Maka saudara,
disinilah Yesus yang luar biasa. Dia mengajar kita, pilih orang-orang. Jangan masukin orang yang tidak percaya. Jangan masukin orang yang tadi berbicara negatif. Oh nggak bisa, oh begini, oh yang begini. Aduh, karena mereka, kegalauan mereka, mendua hati mereka itu tidak membuat kita bisa memiliki iman yang teguh. Maka 2 orang saja sepakat, Tuhan hadir. 1 orang saja, Elia, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan menjawab. Kalau ada 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Yesus ada. Maka saudara, Anda perhatikan di sini apa yang terjadi. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang situ, "Mengapa kamu ribut? Kenapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati." Tadi Anda dengar Tuhan katakan, jangan takut, percaya. Jangan takut, buang dulu takut, terus kuatkan percaya. Dan sekarang dia bilang, jangan ribut. Iya, dia katakan, jangan kamu ribut dan menangis. Anak ini tidak mati, tapi tidur. Jangan ribut. Anak ini tidak mati, tapi tidur. Saudara, satu waktu cici saya bilang begini, tolong bantu dalam doa. Dia punya teman baiknya dari SD, dari SMP, dari Gorontalo, itu sakit, dan ini orang kaya. Dan jatuh, pecah pembuluh darah otak, jadi langsung pingsan, dan kemudian dibawa. Anaknya juga dokter dan bilang, ini sudah parah. Dan dokter bilang, iya, ini sudah parah. Terus dia bilang ke saya, doain dong, doain, ini udah gak ada harapan. Saya bilang, enggak, orang itu tidak mati, dia akan hidup. Iya, tapi dokter sendiri yang bilang. Dan saya bilang, enggak, saya beriman. Gak usah khawatir, gak usah ribut tentang kematian, gak usah ribut tentang, dia pasti. Dan sekarang orangnya ternyata sehat. Saudara, sembuh. Karena Tuhan itu hadir dan dia bisa menjelaskan, dulu kan begini, dulu begini, Tuhan pasti tahu. Saudara, tidak ada yang mustahil. Oh, saya mendengar, saya punya ponakan juga. Oh, di Malaysia dia tiba-tiba, pingsan seketika dan akhirnya masuk di ICU dan begini-begini, padahal itu terakhir. Iya, terakhir dia kemo. Tapi saya bilang, gak usah takut, dia akan hidup. Dan saya dengar ternyata dia sehat lagi, dan dia siuman cuma sebentar saja. Karena Tuhan bisa kasih ingat, ya kan, bahwa ada orang pernah mengalami itu dan Tuhan tolong, bahwa orang lain juga Tuhan bisa tolong. Tuhan juga bisa tolong kita, asal kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini, maka kemudian dikatakan, ya tetapi mereka mentertawakan dia. Jadi banyak orang mentertawakan iman kita. Seperti orang bilang, ngapain dia cuma tidur. Karena seringkali orang tidak percaya tentang kuasa mujizat Tuhan itu. Nah saudara, maka di sini tetapi mereka mentertawai Tuhan. Maka diusirnya semua orang itu. Maka yang usir semua orang itu, itu huruf besar. Artinya Tuhan mengusir orang yang berjual beli di bait Allah. Nah sekarang di sini orang-orang yang mentertawakan Tuhan, orang-orang yang tidak punya iman yang stabil, mereka yang mendua hati, mereka yang percaya bahwa tidak ada mujizat lagi, bahwa tidak ada kebangkitan, orang sudah mati kok tidak ada. Maka hal yang kedua, Tuhan usir loh, saudara. Jadi janganlah kita mendua hati, janganlah kita tidak mempercayai Tuhan. Maka Tuhan gak mau orang-orang yang tidak percaya itu. Maka diusirlah. Diusirnya Tuhan yang mengusir, karena nyaur besar semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk
ke kamar anak itu. Jadi cuma mama papanya, karena mereka cinta pada anak itu dengan tulus dan mereka merindukan kehidupan, kesembuhan, kebangkitan dari orang mati, maka dia selamat dan hidup. Nah saudara, disinilah kita melihat bahwa Tuhan cuma pilih kedua orang tuanya yang bisa masuk di kamar itu dengan Yohanes, Yakobus, dan Petrus, teman, 3 orang teman baiknya Tuhan ini yang selalu mengikut Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan memberikan, Tuhan pasti sanggup. Maka di sini kita perhatikan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum. Jadi dia tidak berbuat lagi, cuma pegang, katakan talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Talitakum, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Gak tunggu lama, langsung. Ini iman kedua orang tuanya, dan berdoa bersama kesatuan. Tetapi tadi, ini orang mati, dibangkitkan. Tapi tadi wanita perdarahan, iman dia, nekatnya dia. Nah, Anda perhatikan, jadi ada orang yang imannya nekat, dan Tuhan bilang, hai anakku, imanmu menyelamatkan. Tapi kemudian Anda lihat, ada orang berdoa, mama papanya mendukung, karena mereka lah yang mencintai murni. Dan Tuhan Yesus dan murid Yesus yang bersama-sama. Nah, waktu Tuhan bilang bangkit, bangunlah, maka bangun. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, jadi sudah bisa bangkit, berdiri, berjalan. Semua orang yang hadir menjadi sangat takjub. Kita perlu untuk tahu bahwa kita harus menyatakan, orang-orang harus melihat Yesus dengan mujizat-mujizat kebangkitan ini. Nah, di sini dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus tidak perlu dibanggakan orang. Yesus tidak perlu orang-orang memuji dia. Kenapa? Dia memang adalah Allah yang hidup. Sudah segala pujian, kehormatan dia punya, saudara. Semua yang kita butuhkan ada pada dia. Jadi luar biasa karakter Tuhan yang harus kita pelajari adalah perkataan yang berkata, jangan takut, percaya. Dan mulai memilih orang-orang yang serius. Dan kemudian berkata dengan iman, bangunlah. Maka terjadi. Saudara, saya mengakhiri dengan cerita, dokter itu bilang kepada anak dari satu jemaat yang sakit, saudara, dan dokter bilang, orang tua jangan pergi karena anak ini yang sudah parah, karena narkoba dan sudah parah, dan dokter bilang ini akan meninggal. Jadi orang tua tidak boleh. Nah, saya pergi ke sana, dan saudara, saya bawa ada satu orang, nah kebetulan itu tamu, pendeta tamu, jadi dia ikut. Terus saudara, dan kemudian pas saya masuk di rumah sakit itu, saya melihat orang yang di situ. Di hati saya, Tuhan katakan, doakan orang ini, karena orang ini yang akan meninggal. Tapi saya datang menghampiri, papanya bilang, enggak perlu, karena mereka agama lain, saudara, agama seberang. Enggak, yang dokter bilang mau mati adalah itu, katanya, yang jemaat di kami, saya tidak sebut namanya. Nah saudara, dan saya bilang, tapi Tuhan bilang yang ini. Maka mereka bilang yang itu, karena yang itu udah gak bisa sadar lagi seperti orang nggak sadar gitu ya saudara. Dan saya akhirnya saya tidak bisa doain. Saya pergi ke jemaat, teman, mamanya teman juga, dan mereka adalah jemaat yang setia. Terus kemudian
Saat saya berdoa kan anak itu udah gak sadar-sadar. Terus saya bilang begini, hai, karena ada satu yang saya suruh doa. Nah dia doa penyerahan saudara, karena dia ini sudah, dokter udah bilang ini udah yang akan mati, tinggal tunggu aja berapa jam atau ini seketika dia bisa mati. Jadi dia doa penyerahan. Nah saya tidak, di hati saya bilang nggak bisa, anak ini masih muda, anak ini harus sehat, anak ini harus hidup. Maka saya merasa geram saudara saat itu, benar saya merasa geram. Terus saya bilang begini, Aimus, bangkitlah, dengar ya, dengar kamu, dalam 2 hari saya bilang, kamu akan bangkit, kamu akan bangun, kamu akan sembuh, kamu tidak mati, tapi kamu hidup. Saudara, orang tua aja bisa nangis, orang-orang bisa, nih mana mungkin, kami udah serahkan kok, kami udah pasrah kok. Saya bilang gak bisa, dia sembuh dalam 2 hari kau akan bangkit, kau akan jalan, kau akan. Nah saudara, iya sehat. Nggak taunya pas hari kedua itu dia buka semua, dia bisa sadar dan dia buka semuanya infusnya dan dia pergi kamar mandi. Yang menjaga dia sepupunya nangis dan telepon papanya dan bilang, Nus bilang begitu nama anak itu. Terus apa yang jadi saudara? Papanya kira mati karena dokter bilang kan ya setiap saat anak ini bisa mati. Jadi dan akhirnya saudara, papanya bilang, iya kamu jangan nangis, saya sudah tahu. Ya dokter sudah bilang gitu, saya cepat-cepat ke sana. Maksudnya menghibur orang itu karena dipikir anak itu mati. Tapi sampai di sana dia bilang, aku belum ngomong jelas, kok sudah dibilang udah jangan takut, saya ke sana. Iya saya sudah tahulah bahwa dokter sudah bilang udah mau mati, jadi udah saya akan urusin di sana. Nggak taunya sampai di sana apa yang jadi. Dia lihat anak itu hidup berjalan, yang nangis itu kena infus semua dia copot dan dia jalan aja ke kamar mandi dan dia mau pulang. Saudara, kuasa Tuhan bisa pakai siapa saja melakukan mujizat. Dan banyak mujizat saya sudah lihat, baik dalam pelayanan, baik saya mendoakan, baik orang lain mendoakan, baik dalam cerita-cerita Alkitab maupun dalam kesaksian orang-orang, bahwa Tuhan kita Allah yang hidup melakukan banyak mujizat. Tetap percaya dan tetap tidak khawatir dan takut. Di masa ini ombak gelombang bisa tetap ada, angin sakar bisa tetap ada, tapi Yesus jalan di atas air. Satu hal hanya peka tahu itu Tuhan atau bukan. Kalau kita tidak bisa membedakan suara Tuhan di hati kita atau suara hantu, maka kita tidak bisa mengikuti yang mana. Karena kita masih mendua hati dan kita tidak tahu yang mana Tuhan dan yang mana bukan. Dalam kita dikirimin kemacetan, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan buka jalan. Kalau kami berjalan, melangkah. Waktu Musa melangkah, hanya menaruh tongkat air menjadi kering, laut terbelah. Maka mujizat yang Tuhan bisa lakukan banyak cara. Tuhan bisa lakukan baik melalui Anda berdoa, baik melalui doa syafaat, baik melalui Anda menjamah orang itu, atau baik melalui telepon, atau baik melalui Facebook ini. Dan masalah-masalah Anda Tuhan akan selesaikan. Masalah kita tidak ada yang suka. Anak Yairus sudah mati, bisa dihidupkan. Wanita perdaran yang sudah bangkrut, sudah habis semuanya, tanpa menatap muka Yesus, hanya pegang jubahnya, dia mengalami kesembuhan. Dan ada banyak hal yang perlu kita lihat, tapi Tuhan kita tetap Allah yang yang sangat mengasihi kita. Dia sangat merindukan pujian syukur kita, nyanyian doa kita di malam hari, dan kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Terpujilah Tuhan, tetap percaya
Jangan takut, percaya saja. Dan bangkitlah, bangunlah, melangkahlah. Tuhan pasti